Selamat siang, siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Kabanjahe. Kita masuk ke bab pertama untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, yaitu tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Materi pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk itu, Naku, perhatikan baik-baik dari penjelasan materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Pada materi ini kita lebih berfokus terhadap kerajinan dari bahan limbah, maka untuk pembahasan pertama ini kita bahas dulu bagaimana pembagian dari limbah itu, Nakku. Limbah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan wujudnya. Kalau berdasarkan wujudnya, limbah dibagi menjadi 3, yaitu ada limbah padat, misalnya seperti plastik, kaleng, ataupun kaca. Kemudian ada limbah cair, misalnya adalah dari limbah pabrik ataupun limbah rumah tangga seperti air sabun ataupun deterjen. Kemudian limbah gas yaitu CFC dari bahan buangan dari gas aerosol. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya. Kalau berdasarkan sumbernya, limbah dibagi menjadi 4. Pertama, limbah pertanian, yaitu yang berasal dari pupuk ataupun pestisida. Kemudian yang kedua ada limbah industri, misalnya dari industri makanan, yaitu berupa sisa makanan, ataupun dari industri tekstil, yaitu berupa logam berat. Kemudian yang ketiga adalah limbah pertambangan, misalnya seperti merkuri dari tambang emas ya. Kemudian yang terakhir adalah limbah rumah tangga ataupun dikatakan sebagai limbah domestik, misalnya adalah sisa makanan, seperti penggunaan plastik dan sebagainya. Yang ketiga, pembagian limbah yaitu berdasarkan senyawanya. Kalau berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada limbah organik. Kalau dikatakan limbah organik berarti dia mengandung hidrokarbon. Kalau dia mengandung hidrokarbon berarti dia mudah terurai serta berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah sisa makanan, yaitu sayuran yang mudah membusuk. Kemudian yang kedua adalah limbah anorganik. Kalau dikatakan limbah anorganik berarti dia tidak mengandung hidrokarbon, sehingga sulit terurai karena bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah kaleng, kaca, plastik, dan sebagainya. Nah, itulah dia pembagian dari limbah tersebut, Nakku. Nah, yang menjadi masalah di Indonesia kita sekarang ini adalah tentang limbah anorganiknya. Kenapa? Karena limbah anorganik tadi kan sulit terurai, karena bukan berasal dari makhluk hidup. Karena sulit terurai itulah makanya dibuat yang namanya penanggulangannya ataupun bagaimana solusinya supaya dapat mengurangi yang namanya limbah anorganik tadi. Solusinya adalah dibuat yang namanya 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kalau dikatakan reduce, berarti dia artinya mengurangi penggunaan. Misalnya adalah dalam mengurangi penggunaan plastik yang saat ini dilakukan sama pemerintah, misalnya adalah tidak lagi yang namanya menggunakan kantong plastik pada saat kita berbelanja ke minimarket ataupun ke pusat perbelanjaan. Kita bisa mengganti yang namanya kantong plastik tadi dengan menggunakan tas belanja yang kita bawa dari rumah. Kemudian yang kedua ada yang namanya reuse. Kalau dikatakan reuse berarti namanya menggunakan kembali. Nah, contohnya adalah dalam penggunaan wadah ataupun kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang lainnya. Misalnya botol bekas minuman itu bisa kita gunakan sebagai tempat minyak goreng. Nah, itu arti dari reuse tadi. Yang ketiga ada yang namanya recycle. Kalau dikatakan recycle berarti artinya mendaur ulang, Nakku. Nah, misalnya adalah dalam memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai, kemudian pengolahan sampah organik yang menjadi kompos, kemudian pengolahan sampah anorganik menjadi barang yang lebih berguna lagi. Itu dia dalam solusi untuk pengurangan yang namanya limbah anorganik. Kemudian selanjutnya, untuk mempersiapkan dalam memulai usaha kerajinan dari limbah, maka kita harus tahu beberapa step by step-nya, Nakku. Pertama adalah ide dan peluang usahanya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan administrasi. Dan yang keempat adalah perencanaan pemasaran. Keempat hal ini merupakan hal dasar untuk memulai yang namanya usaha tersebut. Kenapa sebagai hal dasar? Karena perencanaan yang matang pasti akan menghasilkan usaha yang akan lebih baik. Nah, kita bahas terlebih satu-satu, yaitu yang pertama adalah ide dan peluang usaha. Dalam ide dan peluang usaha, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangannya. Pertama adalah faktor keuntungan. Kalau dikatakan sebagai faktor keuntungan berarti apakah usaha tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang memadai. Yang kedua adalah faktor penguasaan teknis.
Pada faktor ini merupakan faktor yang harus dilakukan untuk karyawan ataupun pengrajin dalam melakukan usaha. Kemudian yang ketiga adalah faktor pemasaran. Nah, pada faktor ini untuk membuat lebih teliti lagi dalam prospek pemasaran yang akan datang. Kemudian ada namanya faktor bahan baku. Nah, pada faktor ini merupakan faktor yang penting dalam penentuan tingkat harga pokok dan kelancaran proses produksi usaha kerajinannya. Selanjutnya, ada dikatakan sebagai faktor tenaga kerja. Pada faktor ini, pertimbangan ketersediaan tenaga kerja yang murah dan kemungkinan untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang baik dalam jumlah, keahlian, ataupun jasanya. Faktor selanjutnya adalah faktor modal, Nakku. Pada faktor ini, perlu ada pertimbangan kesesuaian antara modal yang disediakan dan juga kebutuhan dari jenis usahanya. Selanjutnya ada dikatakan sebagai faktor risiko. Nah, pada faktor ini merupakan faktor pertimbangan risiko-risiko yang akan nanti wirausahawan akan tanggung nantinya. Kemudian, faktor selanjutnya adalah persaingan. Pada faktor ini mempelajari situasi yang mungkin akan terjadi dan disesuaikan dengan kemampuan dalam menghadapinya, baik modal maupun pemasaran produk tersebut. Kemudian faktor selanjutnya lagi adalah dikatakan sebagai faktor fasilitas dan kemudahan. Pada faktor ini kita akan membahas bagaimana fasilitas yang digunakan untuk operasi kerajinan dan kemudahan penyediaannya menjadi pertimbangan juga. Dan faktor yang terakhir adalah faktor manajemen. Nah, pada faktor ini wirausahawan itu harus mampu yang namanya mengelola usahanya. Nah, setelah kita tahu faktor pertimbangan pada ide dan peluang usahanya, kemudian selanjutnya adalah bagaimana pertimbangan dalam pemilihan jenis usaha tersebut. Ada beberapa yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan jenis usaha. Yang pertama adalah sesuai hasrat dan minat. Kedua adalah bisa memberikan keuntungan. Ketiga adalah mudah diurus dan dikerjakan. Keempat adalah pemeliharaan mudah. Kemudian yang kelima adalah produknya disenangi dan dibutuhkan. Keenam adalah bahan baku yang mudah didapatkan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah. Nah, setelah kita tahu faktor pertimbangan dalam pemilihan jenis usaha dan bagaimana menentukan ide dari usaha tersebut, kemudian pada tahap perencanaan usaha selanjutnya, yaitu kita harus tahu bagaimana sumber daya yang dibutuhkan. Nah, pada pelajaran kelas 10, Nakku, kita sudah mengenal ada yang namanya 6M. Apa aja itu? Ada yang namanya man, kemudian money, kemudian material, kemudian mesin, method, dan market. Ke-6M ini juga, Nakku, merupakan sumber daya yang dibutuhkan dalam perencanaan usaha kerajinan dari limbah kita ini, Nakku. Kalau dibilang man, berarti itu siapa orangnya. Kalau dibilang money, dari mana sumbernya. Kemudian kalau dikatakan sebagai material, apa bahan baku yang harus dipersiapkan. Kemudian kalau dikatakan sebagai mesin, berarti apa alat yang dibutuhkan dalam kerajinan limbah tersebut. Kalau dikatakan sebagai metode, bagaimana caranya dari usaha yang akan kita buat. Dan kemudian yang terakhir adalah dikatakan sebagai market. Kalau dibilang katanya sebagai market, berarti bagaimana memasarkan dari kerajinan usaha yang sudah kita buat itu. Itulah 6M yang sudah kita kenal dari pelajaran kelas 10 lalu, Nakku. Selanjutnya, selain dari 6M ini, kita juga harus tahu ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam sumber daya yang dibutuhkan. Pertama adalah faktor manusia. Kalau dikatakan sebagai faktor manusia, berarti faktor utamanya untuk ide dan rencana usaha, di mana kita harus menerapkan yang namanya etos kerja yang tinggi, rajin, optimis, dan pantang menyerah. Kemudian, faktor yang kedua adalah sebagai faktor keuangan. Faktor ini merupakan faktor penunjang keberhasilan sebagai model usaha ataupun kepentingan operasi produksi seperti bahan baku, gaji pegawai, promosi, sampai ke bagian distribusinya. Yang ketiga adalah faktor organisasi. Kalau dikatakan sebagai faktor organisasi, faktor ini dapat mempertegas hubungan antara wirausahawan dengan karyawan dan juga hubungan antar karyawannya. Keempat adalah faktor perencanaan. Faktor ini sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha dari wirausahawan untuk merencanakan produk yang dibuat, dananya berapa, jumlah produksinya berapa, dan tempat pemasarannya. Kemudian yang kelima adalah faktor mengatur usaha. Faktor ini merupakan faktor yang harus dilakukan sama wirausahawan, di mana wirausahawan harus melakukan uraian tugas pokoknya, struktur organisasi, mesin produksi, tenaga kerja, balas jasa dan insentif, administrasi usaha, dan pengawasan dan pengendalian usahanya. Yang keenam adalah faktor pemasaran. Pada faktor pemasaran ini merupakan sebagai prospek dalam daya serap pasar. Kemudian bagaimana kondisi pemasarannya, dan apa saja program untuk pemasaran dari produk usaha tersebut. Dan yang terakhir
adalah faktor administrasi. Nah, faktor ini gunanya adalah untuk menunjang kelancaran pekerjaan, yaitu dengan cara didokumentasi, kemudian dicatat dengan rapi, dan dibuat secara kronologis. Itulah faktor dari sumber daya yang dibutuhkan, Nakku. Kemudian pada tahap selanjutnya, yaitu adalah perencanaan administrasi. Nah, pada perencanaan administrasi ini ada 5 yang harus dipersiapkan untuk memulai kegiatan usaha tersebut. Yang pertama adalah perizinan usaha, yaitu meliputi surat izin tempat usahanya. Kemudian surat menyurat, kemudian pencatatan transaksi barang ataupun jasa, kemudian pencatatan transaksi keuangan, dan yang terakhir adalah pajak. Kemudian, pada tahap selanjutnya, yaitu adalah perencanaan pemasarannya. Pada tahap ini, ada elemen pemasaran yang harus dikuasai, yaitu adalah brandingnya bagaimana, layanan konsumennya, dan kesetiaan pelanggan. Nah, karena kita berbicara tentang yang namanya perencanaan pemasaran, maka ada kegiatan dan rencana pemasarannya, yaitu yang pertama personal selling-nya, advertising, kemudian sales promotion, kemudian ada publication, kemudian sponsorship, dan yang terakhir adalah pin of purchase. Itulah kegiatan dari perencanaan pemasarannya, Nakku. Itu dia, Nakku, untuk materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tersebut ke dalam buku catatan kalian, ya, Nakku. Jika ada yang belum paham, boleh kita diskusikan bersama pada grup Telegram kita. Sekian dulu dari pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat siang semuanya.